Zuraida Hanum, otak pelaku pembunuhan berencana terhadap Hakim Pengadilan Negeri Medan Jamaluddin dijatuhi hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan. Sedangkan kedua pelaku lainnya Jeffrey Pratama dijatuhi hukuman seumur hidup, Reza Pahlevi dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Bukan pidana kepada terdakwa Zuraida Hanum, oleh karena itu dengan pidana mati. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang diketuai Erin Tuahdamanik dalam putusannya memvonis otak pembunuhan Hakim PN Medan Jamaluddin, yakni terdakwa Zuraida Hanum dengan hukuman pidana mati. Putusan dibacakan pada sidang online yang digelar di ruang Cakra 8 Pengadilan Negeri Medan Rabu siang. Selain Zuraida, pelaku pembunuh Hakim Jamaluddin lainnya, Reza Pahlevi, dijatuhi hukuman 20 tahun penjara, sedangkan Jeffrey Pratama penjara seumur hidup. Adapun hal yang memberatkan terdakwa Zuraida karena pembunuhan dilakukan terhadap suaminya sendiri. Selain itu, perbuatan Zuraida sadis serta dilakukan terhadap pejabat negara, yakni hakim. Tiga, bahwa korban Jamaluddin merupakan seorang pejabat negara yang menjabat sebagai hakim pada Pengadilan Negeri Medan kelas 1A khusus. Mendengar putusan ini, penasihat hukum terdakwa menilai hukuman yang dijatuhkan majelis hakim pada Zuraida sangat berat karena terdakwa memiliki anak yang masih kecil. Akhir November lalu, Hakim Pengadilan Negeri Medan Sumatera Utara Jamaluddin ditemukan tewas di dalam mobil di sebuah kebun sawit. Kematian korban pun menuai segudang tanya karena ditemukan tak wajar. Mobil ringsek menabrak pohon, namun hanya ada jasad almarhum Jamaluddin yang tergeletak di kursi tengah penumpang. Tidak ada orang lain di kursi depan, memancing dugaan jika korban tewas dibunuh. Dan setelah 40 hari penyelidikan, kasus tewasnya Hakim Jamaluddin akhirnya terang benderang. Seperti perkiraan awal, dugaan korban tewas dibunuh benar adanya. Terkuak ironi, otak pelaku pembunuhan tak lain adalah istri korban, yakni Zuraida Hanum. Zuraida meminta dua orang laki-laki, yakni Jeffrey dan Reza, sebagai eksekutor. 28 November 2019 tengah malam, Zuraida mengkondisikan kedua eksekutor berada di dalam kamar, kemudian membekap Hakim Jamaluddin yang sedang tidur di samping anaknya hingga mati lemas. Dalam pengakuannya, Zuraida merasa sakit hati kepada korban karena kerap cekcok. Terlebih dalam rencana perceraian, Zuraida tidak mendapat jatah seluruh harta benda miliaran rupiah, melainkan pada semua anak-anaknya, termasuk dari istri pertama. Tim Liputan Trans 7.